Di video kali ini kita akan bahas satu set soal asli PMSNBT tahun 2025 yang referensinya diambil dari proyek MMA yang sudah direvisi, dan khusus untuk video ini kita akan bahas soal SNBT tentang topik peluang. Jadi semuanya tentang peluang di sini ya. Nah, kita langsung aja mulai. Nah, untuk teks yang pertama ini diambil dari modul MMA, soal asli penalaran matematika SNBT, teks yang pertama hari kedua ya. Jadi gini ceritanya. Wilayah RT Sukamaju terpisah oleh jalan. Ada 10 keluarga tinggal di utara. Tinggal di utara jalan ya. Ada 10 keluarga katanya tinggal di utara jalan. Dan 14 keluarga itu tinggal di selatan jalan. Nah, ini keyword pentingnya ya. Suatu gapura jalan itu akan dibangun di RT tersebut. Untuk itu diadakan pertemuan untuk memilih panitia inti pembangunan yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris dari 24 wakil keluarga yang menghadiri pertemuan tersebut. Setiap keluarga diwakili oleh satu orang dan pemilihan dilakukan secara acak. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang pertama. Banyaknya cara terpilih panitia inti dengan orang yang tinggal di utara jalan sebagai ketua. Nah, panitia inti di sini susunannya tuh ada ketua, ada bendahara sama sekretaris. Sama saya kan udah dikuningin nih. Ya, dari 24 wakil keluarga. Jadi ceritanya gini. Dari 24 keluarga yang ada, jadi kalau saya ringkas itu si teksnya tuh jadi kayak gini. Nah, 10 keluarga tinggal di utara. Jelas dulu ya. 14 keluarga itu tinggal di selatan. Ya, total semuanya pas kan, 10 sama 14 itu tuh jadi 24. Nah, sekarang kita bikin si filling slotnya. Filling slotnya kita bikin 3 biji. Kenapa? Karena susunan panitia intinya di sini terdiri atas 3 posisi. 3 posisi. Posisi pertama itu posisi untuk ketua. Ini saya tulis ya, di bawah itu ketua. Terus ini wakil. Nah, ini sekretaris. Ya. Kan syaratnya di sini orang yang tinggal di utara jalan sebagai ketua. Berarti yang di utara jalan di sini ada 10 orang kan, ada 10 keluarga maksudnya. Nah, berarti posisi untuk menempati, banyaknya cara untuk menempati posisi ketua di sini tuh ada 10. Kita isinya 10 di sini. Nah, kalau wakil berarti sisanya tuh kan dari 24 keluarga, anggaplah udah dipilih satu sebagai ketua. Berarti sisanya ya 23 keluarga, karena dia bebas, bisa dari utara, bisa dari selatan. Syarat utamanya kan yang tinggal di utara jalan ya sebagai ketua. Lanjutnya di sini tinggal 22 kita kaliin. Gitu ya. Jadi 23 kali 22 kali 10. Nah, 3 kali 2 teh kan 6. Jadi cari yang buntutnya tuh 6. Tapi kan di sini ada 10 ya. Berarti sebelum angka 0 tuh angka 6 dulu. Ya 5060 ya, jelas ya. Ini mah nanti dicocokin aja 23 dikali 22 udah sekitar 5 ribuan kan. Jadi di sini jawabannya tuh ya 5060, tinggal kita kaliin aja. Ya, jadi 10 kali 23 kali 22 ini sama dengan 5060. Nah, soal yang kedua, semua keluarga pada RT Sukamaju itu akan dibagi menjadi 6 kelompok. Ya. Dibagi jadi 6 kelompok, masing-masing terdiri atas 4 keluarga. Nah, secara bergiliran setiap kelompok bertugas menyediakan konsumsi untuk pekerja pembangunan gapura. Kelompok pertama dipilih secara acak ya. Peluang yang terpilih keempatnya adalah keluarga yang tinggal di utara jalan berapa? Ini saya copy dulu ya datanya. Di sini kan ada 24 keluarga, 10 dari utara, 14 dari selatan ya. Nah, ini mau dibagi jadi 6 kelompok. Katanya masing-masing terdiri dari 4 keluarga, bebas. Di dalam kelompoknya itu tuh bisa terisi dari keluarga dari utara atau bisa terisi keluarga dari selatan gitu ya. Nah,
Ini peluang yang terpilih keempatnya keluarga yang tinggal di utara jalan gimana tuh? Nah, sekarang kita lihat. Keluarga yang tinggal di utara kan ada 10. Ya kan? Kalau dari 10 dipilih 4. Jadi gimana tuh? Ya peluangnya berarti di sini tinggal 10C4 ya. 10C4 dibagi total seluruh keluarganya berapa? 24 kan? 24C4 gitu ya. Ya udah, ini nanti kita tinggal hitung aja 10 faktorial gitu ya, dibagi berapa tuh? 10 kurang 4, 6 faktorial dikali 4 faktorial gitu ya. Nah, terus dibagi sama 24 faktorial dibagi 24 kurang 4 tuh 20 faktorial dikali 4 faktorial ya. Nah, ini ngitung ininya aja yang lumayan males ya. Nah, ini kita coret aja sih 4 faktorial sama 4 faktorialnya ya. Terus ini 10 kan bisa diurai jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ini coret ya. Si 24 juga bisa kita coret nanti. 24 bisa kita urai maksudnya. Kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 faktorial. Ini coret ya. Nah, jadi kan nanti tuh tinggal gini ya. Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi berapa tuh? 24 kali 23 kali 22 kali 21. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Ini bisa nih, 7 sama 21 kan jadi 3. Nah, ini juga bisa dicoret nih. Ini bagi 3, ini bagi 3 jadi 3. Ini bagi 3 1, 3 sama 8 itu 24 ya. Jadi 24-nya kecoret. Tuh kan? Nah, ini 10 dibagi 2 5. 23 dibagi 2 11 ya. Nah, jadi berapa tuh? 5 per 23 kali 11. Ini saya geser dulu ya. Supaya cukup sih tempatnya. Jadi 5 per 23 kali 11. 23 kali 11 itu buntutnya 3. Ya udah, berarti 5 per 253 nih kalau kita hitung. Ya. Berarti ada nggak jawabannya? Ini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan kelurahan. Nah, peluang terpilihnya ketiganya dari utara jalan atau ketiganya dari selatan jalan. Ya. Ketiganya dari utara jalan atau ketiganya dari selatan jalan. Berarti di sini tadi data yang kita punya ada 10 keluarga dari utara dan 14 dari selatan. Nah, jadi gimana nih cara ngitungnya? Kan dipilihnya tuh 3 orang ya. Nah, kalau misalnya 3 dari utara ya 10C3. Ya. Dibagi total kemungkinan semua tadi 24C3. Ditambah ketiganya dari selatan. Berarti 14C3. Ya kan? Karena yang selatan ada 14 dipilih 3. Bagi 24C3 gitu ya. Ya udah deh, kita hitung satu-satu. Ini sebenarnya rada hoream yang hitung kayak gini ya. 10C3 berapa nih? Kita hitung satu-satu. 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 faktorial. Ini jangan dihitung ya nanti kalau ngerjain soal SNBT aslinya. Biarin aja kayak gini, nanti kan bisa kecoret gitu maksudnya. Nah, ini dicoret gitu ya. 3 faktorial teh 6. Jadi 6 tuh kan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa dicoret nih. 3 sama 9 tuh jadi 3. Ini jadi berapa tuh? Jadi 4. Jadi 10 kali 3 kali 4. Biarin aja dulu kayak gini.
Terus 14C3 14 faktorial dibagi 11 faktorial ya. 14 kurang 3 kan 11. Dikali 3 faktorial. Nah, ini jadi berapa tuh? 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial. Coret sama yang ini. Nah, ini 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 6 sama 12 juga bisa dibuang. Ini tuh jadi 2. Ini jadi berapa tuh? 14 kali 13 kali 2. 14 kali 2, 6 aja ya. Nah, terus 24C3 bawahnya. Ya, ini saya batasin aja dulu biar nggak pusing ya. 24C3 berapa? 24 faktorial dibagi 21 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi sini teh 24 kali 23 kali 22 kali 21 faktorial. Sorry. Coret sama yang bawah. Nah, ini tuh kan 6. Coret sama yang ini jadi 4 ya. Jadi 4 kali 23 kali 22. Nah, jadi gimana tuh? 10 kali 3 kali 4 ya kan 120. Udahlah nggak apa-apa ya, kita tulis 120. Ditambah 14 kali 26. 14 kali 26 berapa tuh? 260 ditambah. Oh, mau nggak mau ya, ini mah kudu dihitung. 260 ditambah 104. 364 ya. Dibagi 4 kali 23 kali 22. Nah, jadi gimana nih cara ngitungnya? Ini berapa sih? 484 ya. Dibagi 4 kali 23 kali 22. Ntar ya, ini bisa dibagi 4 pasti. 484 dibagi 4 berapa? Nah, ini 121 ini mah. Ya. Nah, 121 dibagi 11 kan bisa jadi 11. Nah, ini dibagi ini tadi udah dicoret ya. 22 dibagi 11 itu 2. Jadi 11 per 23 kali 2 ya. Jadi ini peluangnya kan ini hasilnya. Nah, jadi si peluangnya berapa tuh? 11 per 46 ya. Ada nggak jawabannya? Tuh yang E ya. Soal yang keempat, peluang terpilihnya orang dari utara jalan sebagai ketua dengan tempat tinggal sekretaris dan bendahara terpisah itu adalah titik-titik ya. Jadi yang dari utara jalan sebagai ketua, dia menempati posisi ketua. Nah, ini kita copy dulu aja datanya. Nah, tadi kan jabatannya ada 3 ya. Kalau saya bikin filling slotnya mah kayak gini. 1, 2, 3 tuh ya. Nah, yang dari utara jalan tuh sebagai ketua. Jadi di sini kita bisa isi posisi buat ketua, di sini buat wakil. Sorry, bukan wakil. Ini buat sekretaris, ini buat bendahara. Ada 2 kemungkinan di sini ya. Kemungkinan 1 itu sekretarisnya utara, bendaharanya selatan. Ini kemungkinan 1. Yang jelas mah ketua tuh kudu dari utara aja. Ya. Kalau sekretarisnya di kemungkinan 1 ini kita buat sekretaris dari utara. Di kemungkinan kedua si bendaharanya dari selatan. Atau yang kedua itu kebalik. Ya. Yang dari utara itu si bendaharanya. Nah, ini kemungkinan 2 ya. Ini saya ganti aja ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si bendahara yang dari utara. Jadi ini saya tukar posisinya gitu.
sekretarisnya dari selatan, si bendaharanya dari utara, gitu ya. Nah, kalau ketua dari utara, berarti ada berapa kemungkinan nih, atau berapa banyak cara untuk mengisi posisi ketua? 10 kan? Jadi untuk kemungkinan 1, ketua tuh ada 10 cara buat ngisi posisi ketua ya. Sama kemungkinan kedua juga kayak gitu. Nah, terus buat ngisi posisi sekretaris, untuk kemungkinan yang pertama, karena dia dari utara juga, kan keluarga di utara tuh ada 10. Satu orang udah menempati posisi ketua, berarti sini 9 kan. Nah, si bendahara mah dari selatan nggak ada yang menempati posisi bendahara nih nggak ada yang menempati posisi ketua atau sekretaris, jadi masih utuh tuh, ada 14 keluarga. Jadi sini kita isi 14 gitu. Ini juga sama, kalau ini sekretarisnya 14, si bendaharanya 9 ya. Jadi peluangnya di sini ada 2. Nah, dari kemungkinan 1 itu teh 10 kali 9 kali 14 dibagi berapa tuh ruang sampelnya? 24 gitu ya, kali 23 kali 22. Kenapa ruang sampelnya kayak gini? Kan ada 24 keluarga tuh. Jadi ada 24 cara untuk menempati posisi ketua. Nah, ketua udah dipilih 1, berarti untuk posisi sekretaris sisa 23. Nah, sekretaris sama ketua udah keisi tuh. Dari 24 keluarga sisanya 22 gitu ya. Nah, ini kan ada dua tuh, 10 kali 9 kali 14. Sama nih, yang ini juga 10 kali 9 kali 14. Nah, si pembaginya ya, atau ruang sampelnya sih 24 kali 23 kali 22 sama. Jadi nanti bisa kita tulis kayak gini. 2 dikali 10 biar gampang hitungnya. Kali 9 kali 14 dibagi 24 kali 23 kali 22. Nah, ini kita coret nih. Ini bagi 3, 9 bagi 3 tuh 3. Ini bagi 3 jadi berapa tuh? 8 ya. Ini coret. Ini jadi 4. Terus coret lagi, bagi 4 2. Ini bagi 4 7. Ini coret lagi, ini 5 ya. Jadi 5 kali 3 berapa? 15 dibagi ruang sampelnya tuh 506 gitu ya. 23 kali 22 kan udah kita hitung tadi. Jadi ini sih jawabannya 15 per 500. 15 lagi ya. 5 kali 3 tuh 15. 15 kali 7 tuh 115. Ya nggak sih? 105. Bukan 115, sorry ya. 5 kali 3, 15. 15 kali 7, 105. Jadi 105 per 506. Nah, itu jawabannya. Ada nggak di situ? 105 per 506. Oh, itu yang C tuh ya. Di soal nomor 14 itu jawabannya yang C. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang kelima sampai ke 8. Ini teksnya diambil dari teks 1 PMSNBT asli gitu ya, untuk hari yang ketiga. Ya, ini sesi kedua ya, sesi kedua. Nanti teman-teman bisa cocokin sendiri sama si modulnya. Nah, gini ceritanya. Nah, rombongan klub sepeda tingkat kelurahan yang terdiri atas 12 laki-laki dan 10 perempuan itu akan mengadakan kegiatan bersepeda. Jadi di sini tuh ada 12 laki-laki, terus ada 10 perempuan. Ya, akan dibawa 3 benda, yaitu bukan 3 benda mungkin ya, 3 bendera gitu harusnya mah. Harusnya 3 bendera, ini bukan 3 benda ya. 3 bendera, yaitu bendera merah putih, terus bendera klub, sama bendera kota ya. Nah, di tempat wisata akan dipilih pengurus klub baru yang terdiri atas ketua, terus bendahara, sekretaris, dan kepala humas.
Nah, pembawa bendera dan pengurus klub akan dipilih secara acak di antara anggota rombongan. Nah, jadi di sini pertanyaan nomor 5 ya. Banyaknya cara terpilih 3 pembawa bendera dengan pembawa bendera merah putih perempuan itu adalah titik-titik ya. Nah, di sini pasti pakai permutasi. Kita lihat ya kan di sini tuh ada 12 laki-laki sama 10 perempuan. Ya kan berarti si total orangnya ada berapa di sini? Ada 22 kan? Nah, udah gitu terpilihnya 3 pembawa bendera. Ya, dengan pembawa bendera merah putih perempuan. Syaratnya pembawa bendera yang warna merah putih itu kudu perempuan. Nah, jadi benderanya tuh ada 3, makanya filling slotnya nanti kita bikin di sini 3. Ya, coba kita bikin dulu ya kayak gini. Satu, 2, 3 gitu ya. Nah, ini benderanya ada merah putih, klub sama kota. Ada 3 jenis nih. Merah putih, klub sama kota. Ya. Ini merah putih, klub misalnya C. Nah, ini kota tuh ya. Katanya kan yang bawa bendera merah putih harus perempuan. Berarti si perempuannya tuh di sini ada 10 orang kan. Ya berarti banyaknya cara untuk menempati posisi pembawa bendera merah putih. Ini tuh ada 10 orang. Ada 10. Dari 22 orang, satu udah ngisi posisi pembawa bendera merah putih. Berarti sisanya kan 21. Terus sisanya di sini berapa? 20. Nanti kita kaliin aja. 10 kali 21 kali 20. 21 kali 2 itu 42. Berarti ya udah ini 4.200 cara gitu ya. Jadi cara ini mirip sama soal yang ketua RT di teks yang pertama tadi ya. Jadi ini jawabannya yang B. Nah, di sini kita copy lagi datanya ya. Nah, soal yang keenam, jika di tengah jalan rombongan bersepeda berhasil dan dipilih 4 orang untuk membeli minuman, peluang terpilih semuanya perempuan. Ya kan? Dipilih 4 orang katanya. Untuk membeli minuman. Nah, peluang yang terpilih itu semuanya perempuan. Si perempuan tuh kan ada 10. Ada 10 wanita ya, si pesertanya di sini. Peserta rombongan bersepedanya ada 10 orang wanita, dipilih 4. Jadi bebas nih, ini nggak pakai urutan milihnya. Jadi 10 C4 gitu ya. Dibagi berapa nih? Total orang seluruhnya 22 C4 gitu ya. Jadi yang ini kan tinggal 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 tuh 6 faktorial dikali 4 faktorial dibagi yang ini teh 22 faktorial per 22 kurang 4 ya 18 ya. Kali 4 faktorial. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini juga jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ini bisa dicoret. Yang ini teh 22 kali 21 kali 20 kali 19 kali 18 faktorial. Ini bisa dicoret juga. Ya, jadi si peluangnya berapa nih? Jangan kita hitung semua ya, buang waktu. Biarin aja kayak gini, nanti kita coret. 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 22 kali 21 kali 20 kali 19. Nah, ini bisa dicoret kan? Terus mana lagi? Nah, ini 7 sama 21 tuh jadi 3. Ya, ini juga bisa dicoret, ini jadi 3. Ini bagi 4. Bagi berapa nih? Iya, bagi 2 aja. Bagi 2 ini 4. Ini bagi 21. Ini juga masih bisa ya.
dibagi 2, ini jadi 11. Ini bagi 2 tuh jadi 2 kan? Itu kan? Jadi berapa nih? Ini peluangnya teh 6 per 11 kali 19. Yang sisa kan yang nggak kecoret cuman ini doang ya, 11 sama 19. Wah, nggak ada nih jawabannya. Kan yang buntutnya 9. Ya udah aja, nggak apa-apa ya. Jadi berapa nih? 6 per 11 kali 19. Bentar ya, saya cek ulang. 190 tambah 19, 209. 6 per 209 itu meren maksudnya 6 per 209 gitu ya. Tapi dia si soalnya ngetiknya 200. Nah ini nanti perbaiki aja 6 per 209 ya. Ini nggak ada jawabannya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika di tengah perjalanan, rombongan sepeda berhenti dan dipilih 3 orang untuk membeli makanan. Nah, katanya dipilih 3 orang buat beli makanan. Peluang terpilihnya 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, ini tadi kan saya copy dulu ya. Kita butuh data ini. Atau ketiganya perempuan. Ya kan 3 orang buat beli makanan. Terpilih 1 laki-laki, 2 perempuan, atau 3-tiganya perempuan. Nah ini pakai kombinasi atau permutasi coba. Pikirnya gini, ini memperhatikan urutan atau enggak? Kalau nggak memperhatikan urutan ya berarti pakai kombinasi gitu, ya. Nah sekarang kalau 1 laki-laki itu totalnya kan ada 12 orang, dipilih 1 gitu. Jadi si peluangnya jadi gimana nih? Dari 12 dipilih 1 ya 12C1. Dikali, nah si perempuan teh kan ada 10. Dipilih 2 jadi 10C2. Gitu ya. Ini ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya mah nanti belakangan aja ya. Kalau 3 perempuan berarti 10C3. Dibagi total seluruh pesertanya berapa? 22 kan? Dipilih 3 jadi 22C3 gitu ya. Ini mah jelas 12. Nah 10C2 berapa nih? Kita hitung dulu aja ya di sini ya. 10C2. Aduh sorry ini miring. Nah 10C2. Ini kita kudu ngitung satu-satu 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, terus 10C3 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Dari mana 7? 10 kurang 3 ya. 3 faktorial. Terus 22C3 di sini gimana nih? 22 faktorial dibagi 19 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 10 kali 9 kali 8 faktorial. Coret. Ini kan 2. 90 dibagi 2 itu 45. Yang ini 10, 9, 8, 7 faktorial. Coret. Ini berapa? 6 ya. 72 bagi 6 itu 12. Jadi ini hilang nih. 12 kali 10. 120. Nah ini juga sama 22 kali 21 kali 20 kali 19 faktorial. Ini teh buang, coret. 3 faktorial teh kan 6. 6 teh 3 kali 2. Berarti ini coret bagi 3. Ini bagi 3 7. Ini bagi 2. Ini bagi 2 10 ya. Jadi 22 kali 70. 22 kali 70 berapa? 22 kali 7 aja. 1540. Jadi si peluangnya berapa nih? 12 dikali 10C2 itu 45. Tambah 10C3 itu berapa? 120 itu 12 kali 10 ya. 12 kali 10. Tar, itu bisa biar kita gampang ngitungnya ya. 22 kali 7 kali 10. 22
Iya udah kan, 22 kali 7 kali 10. Kalau 45 kali 12 berapa? 450 ditambah 90, 540. 540 kan? Berarti itu 54 kali 10. Pasti 10-nya bisa dibuang nih. Nah, jadi 54 tambah 12 berapa? 66 kan? Bagi 22 kali 7. Nah, ini lebih enak kan ngitungnya. Bagi 22 1, bagi 22 3. Jadi si peluangnya nanti kita dapat 3/7 gitu. Ada nggak jawabannya? Yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, peluang terpilih ketua dan kepala humas laki-laki serta bendahara dan sekretaris berjenis kelamin berbeda. Ini mah persis yang tadi soal nomor 4 ya. Nah, jadi kan ada 12 laki-laki sama 10 perempuan. Ketua sama kepala humas mah kudu laki-laki. Jadi ini kita bikin 4 filling slot. 1, 2, 3, 4 ya. Ciri-ciri soal yang pakai filling slot kayak gimana? Biasanya soal pemilihan kayak gini, urutan. Yang memperhatikan urutan, pokoknya itu pasti pakai permutasi kalau nggak pakai filling slot. Ya, ini saya copy dulu. Nah, ini tuh ada 2 kemungkinan juga, persis tadi intinya mah. Posisinya kan ketua, terus humas, bendahara, sekretaris. Ini juga sama, ketua, humas, bendahara, sekretaris. Ketuanya kudu laki-laki gitu. Humasnya juga laki-laki. Ini laki-laki, ini laki-laki. Bendaharanya sama sekretarisnya berjenis kelamin berbeda. Bisa bendahara laki-laki, sekretaris perempuan, atau sebaliknya, si bendaharanya perempuan, sekretarisnya laki-laki. Gitu. Jelas ya, ini 2 kemungkinan ya. Kemungkinan 1 sama kemungkinan 2. Kemungkinan 1. Nah, ini kemungkinan 2. Nah, sekarang kalau ketua laki-laki. Berarti berapa tuh? Laki-laki itu kan 12 orang. Nah, dari 12 satu orang udah menempati posisi ketua tuh. Sisanya kan 11. Terus 1 orang udah menempati posisi, 2 orang udah menempati posisi nih. Posisi atau jabatan. 1 ketua, 1 humas. Berarti sisanya kan tinggal 10 laki-lakinya. Nah, kalau perempuan sekarang bisa mengisi posisi sekretaris. Ini bisa 10 orang karena perempuan kan belum ada yang kepilih untuk menempati posisi jabatan. Kalau kemungkinan kedua, di sini ketua yang bisa ngisi posisi ketua itu 12 orang. 1 orang udah jadi ketua, maka dari 12 itu sisanya jadi 11. Bendahara gimana? Bendahara mah tetap 10. Sekretaris gimana? Kan kudu laki-laki nih. Kudu laki-laki. Dari 12 orang, nah 2 orang udah menempati jabatan. Selisih, berarti sisanya berapa? 10 gitu ya. Jadi buat ngitung peluangnya biar gampang, ini gini aja. Ini kemungkinan 1 sama kemungkinan 2 kita jumlahin. Jadi 12 kali 11 kali 10 kali 10 gitu ya. Itu kan sama ya. Sebenarnya 12 kali 11 kali 10 kali 10. Karena sama berarti kita kali 2 aja. Dibagi ruang sampelnya. Ruang sampel tuh yang tanpa syarat apapun. Ada 4 posisi kan, berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 gitu. Ini kalau tanpa syarat apapun. Nah, ini kan bisa kita coret nih. Segini. Jadi ngitungnya lebih gampang. Ya, jadi 10 kali 2 berapa? 20 ya. 20 dibagi ini bukan 12 kali 11 kali 10 kali 9. Maaf. Ini kan total orangnya tuh ada 22. Ini saya salah ngelihat nih ruang sampel tuh ya. Kalau ruang sampel ngelihatnya yang ini nih teman-teman.
Ya, jadi 22 kali 21. Oh, mau nggak mau aja nah harus ngitung ya. Kali 20 kali 19. Ngerti nggak ini dari mana? Ini tuh ruang sampelnya yang tanpa syarat gitu. Jadi buat nempatin posisi ketua nih, saya copy lagi ya. Buat ruang sampel aja. Nih. Supaya ngeh maksudnya gimana. Itu teh yang tanpa syarat apapun. Kan ada 22 orang tuh. Buat nempatin posisi ketua, humas, bendahara, sama sekretaris. Ini 22. Udah satu orang udah ngisi posisi ketua, sisanya 21. Dua orang udah ngisi posisi ketua dan humas, sisanya 20. Ini 19 gitu ya. Ini kita coret nih. 0 sama 0. Ini 2-nya coret sama 22 itu jadi 11 kan. 11 sama 11-nya coret. Ini bagi 3 T7. Ini bagi 3 4. Gitu ya. Jadi berapa nih? Ada lagi nggak yang bisa dicoret? 7 kali 19. Oh, ini masih bisa dicoret nih. 2 sama 4 jadi 2 kan. Jadi yang nggak kecoret tinggal 2. Ya kan, ini di atas 2 kan, nggak kecoret. Terus 10. Jadi 20 dibagi 7 kali 19. Jadi berapa nih? 20 per 70 tambah 63 133 ya. Ya udah 20 per 133 jawabannya. Ada nggak di sini? Nggak ada, ya udah kita bikin aja jawaban sendiri ya. Ini 20 per 133. Ntar cik saya ngitung dulu ya, biasanya saya yang salah ngitung. Oke. Enggak ya, nggak salah ngitung. Ya udah aja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teks yang ketiga ya. Ini diambil dari soal PMSNBT asli 2025. Teks yang pertama, hari yang keempat. Ceritanya gini, akan diadakan pemilihan kepala daerah dengan 3 calon, yaitu Sabar, Subur, dan Makmur. Ya, intinya 3 calon gitu. Nah, sebelum dilaksanakan pemilihan, diadakan debat para calon. Pada debat pertama, panitia menyediakan 11 masalah kelompok ekonomi dan 9 masalah kelompok pendidikan. Ya, jadi 11 ekonomi, di sini kita tulis dulu. 11 ekonomi, 9 pendidikan. Masalah akan diberikan kepada calon secara acak untuk dicari penyelesaiannya. Ya, jadi informasi pentingnya mah di sini ada 3 calon. Nah, permasalahan yang dibahasnya di sini 11 ekonomi dan 9 pendidikan gitu. Oke, berarti ini saya copy dulu aja ya. Nah, soal yang ke-9, jika dipilih 3 masalah berbeda untuk, ini kudunya untuk ya, untuk diberikan kepada ketiga calon, banyak cara memilih masalah. Dengan Sabar dan Subur mendapat masalah ekonomi, tapi Makmur mendapat masalah pendidikan. Kan cuma 3 calon di sini. Ya, berarti kita bikin filling slotnya tuh 3 di sini ya. 3 filling slotnya. 1, 2, 3 gitu. Ya. Kenapa 3? Karena cuma 3 calon. Si Sabar, si Subur, sama si Makmur gitu ya. Nah, ini Sabar, ini Subur, ini Makmur gitu. Nah, Sabar sama Subur dapat masalah ekonomi. Berarti yang ini ekonomi. Ini ini gitu ya. Kalau disatuin jadi apa? Nah, Makmur mendapat masalah pendidikan. Nah, gini sih, Makmurnya pendidikan ya. Nah, untuk mengisi posisi Untuk mengisi posisi atau slot yang pertama, karena si Sabar itu dapat ekonomi. Ekonomi kan di sini tuh ada 11 topik ya, 11 masalah. 11 masalah untuk kelompok ekonomi. Jadi
di slot yang pertama kita bisa isi sama 11 gitu. Terus masalah tentang ekonominya, udah dipilih satu nih sama si sabar. Jadi dari 11 kalau udah dipilih satu kan sisa 10 gitu. Nah sekarang untuk makmur dia dapat masalah pendidikan. Kalau masalah pendidikan kan ada 9 dan belum ada yang memilih masalah pendidikan. Jadi untuk slot yang ketiga kita isi sama 9 gitu. Ntar 9-nya gepeng. Nah jadi berapa tuh banyak caranya? Tinggal kita kaliin aja. 11 dikali 10 kali 9. Udah deh 990. Gampang peluangnya. Soalnya gini-gini aja ya. Modelnya serupa gitu. Yang di TO-TO sebelumnya juga serupa kayak gini-gini aja. Jadi yang awal pasti gampang, yang ke bawah ya pakai permutasi sama kombinasi lumayan lah. Makin ke bawah itu makin susah, tapi ya modelnya gitu-gitu aja. Jadi ini jawabannya berapa? Yang A ya, 990. Lanjut lagi kasus berikutnya, soal yang kedua. Nah, jika dipilih 3 masalah, dengan setiap calon itu mendapatkan ketiga masalah tersebut. Ini dipilih 3 masalah ya, dengan setiap calon katanya mendapatkan ketiga masalah tersebut. Peluang terpilihnya 2 masalah ekonomi dan 1 masalah pendidikan. Masalah cuma ada 2 kan tadi. Panitia menyediakan 11 masalah kelompok ekonomi dan pendidikan. Oke. Ya, ntar ini saya ke atasin dulu. Nah, dipilih 3 masalah dengan setiap calon mendapatkan ketiga masalah tersebut. Saya nggak ngerti sama kata-katanya. Dengan setiap calon mendapatkan ketiga masalah aja ya. Udah gitu. Nggak usah ada kata tersebutnya harusnya. Peluang terpilihnya 2 masalah ekonomi. Ini ekonomi, nggak usah pakai J gitu ya. Dan 1 masalah pendidikan. Kan bebas kan buat milih masalah ekonomi sama pendidikan. Gini, intinya mah peluang terpilih 2 masalah ekonomi, terus 1 pendidikan. Kalau 2 masalah ekonomi dari 11 dipilih 2, itu jadi gimana nih? Jadi 11 C2 gitu. Kalau pendidikan dari 9 dipilih 1 ya 9 C1. Dibagi total masalahnya ada berapa nih? 11 tambah 4. Tambah 4 tambah 9, segini itu berapa? Total masalahnya semua, ekonomi dan pendidikan. Kalau kita jumlah jamleh di sini itu ada 20. Jadi ini 20 C1, 20 dipilih 3, 20 C3 gitu ya. Ya udah aja deh, ini kita hitung dulu 11 faktorial 11 C2, jadi 11 faktorial dibagi 9 faktorial kali 2 faktorial. 20 C3 ini nanti jadi 20 faktorial dibagi 20 kurang 3 kan 17 faktorial kali 3 faktorial. 9 C1 mah udah harus tahu ya. Pokoknya kalau C1 mah pasti hasilnya ya si bilangan yang di atasnya gitu. Ini 9. Yang ini berapa nih? Saya hitung yang ini dulu deh. 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Coret-coret. Yang ini kan 6. 6 dicoret sama 18. Yang ini tuh jadi 3. Yang ini jadi 11 kali 10 kali 9 faktorial. Coret, coret. 2 faktorial tuh 2. Ini coret sama yang ini jadi berapa tuh? 5 ya. Jadi ini tuh 11 kali 5. 55. Yang ini berapa? 20 kali 3 itu teh 60 kali 19 gitu aja. Ini biar gampang coba ngitungnya teh nanti gini. 11 C2 teh kan tadi 55. 55 oke deh kita tulis 5 kali 11 gitu. Ya dikali 60 60 kali 9 maaf ya. 9 C1 kan. Di bawahnya teh berapa? 60 tuh kan 5 kali 12. Atau 5 kali 12 tuh kan 3 kali 4. Kali 19.
Nah ini biar gampang gitu sama saya tadi diurai. Jadi enak nyoretnya, ini dicoret sama ini dicoret sama itu gitu ya. Ya kan? Ya udah, tinggal dihitung deh si peluangnya. Jadi peluangnya berapa? 11 kali 3, 33 dibagi 19 kali 4, 76 ya. Ada nggak? 33/76. Ini yang C gitu ya. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika dipilih 3 masalah berbeda untuk ketiga calon, peluang sabar mendapat masalah ekonomi, ya kan? Dengan subur dan makmur mendapat masalah pendidikan. Oke, jadi peluang yang pertama, sabar ekonomi, ya, sabar. Pokoknya sabar, ini subur, makmur. Saya nulisnya gini aja ya. Sabar, subur, makmur tuh berarti kayak gini nih. Pakai filling slot aja kayak tadi. Gini deh nulisnya. Sabar, subur, makmur gitu ya. Tadi teh apa? Sabar ekonomi, subur dan makmur pendidikan. Atau kalau atau teh ditambah berarti sabar, subur, makmur. Atau makmur dan subur dapat ekonomi. Ini ekonomi gitu ya. Dengan sabar mendapat masalah pendidikan, jadi EPP atau PEE gitu ya ditambahin. Nah, gimana tuh caranya? Ya udah aja. Di sini kan kita udah tahu tadi Kak, kita punya permasalahannya tuh kayak gini. Punya data yang tersedia ada 11 masalah ekonomi dan 9 masalah pendidikan. Dan ini tuh memperhatikan urutan, teman-teman ya. Kalau memperhatikan urutan berarti di sini pakai apa tuh? Pakai permutasi atau pakai kombinasi? Coba lihat. Si sabar ini masalah ekonomi. Berarti kalau kita bikin filling slotnya nanti bakal kayak gini. 1, 2, 3 gitu ya. Ini saya bikin ya. Yang ini saya copy lagi. Ini banyaknya cara. Nanti tinggal kita jumlahin. Nah, si sabar tuh kan dapat masalah ekonomi. Berarti slot buat ekonomi di sini tuh ada 11. Nah, kalau subur masalah pendidikan. Nah, ada 9 kan masalah pendidikan di sini. Berarti isi 9. Dari 9 dipilih 1 jadi 8 gitu. Sekarang kalau sabar pendidikan berarti ini 9. Subur ekonomi kan 11. Udah kepilih, udah gitu makmur ekonomi. Nah, kalau makmur milih ekonomi artinya kalau misalnya ekonominya udah kepake 1 untuk subur atau udah dipilih 1 oleh subur, maka sisa permasalahan ekonominya kan tinggal 10 gitu ya. Dan total permasalahannya kan di sini ada 20 masalah. Jadi buat si ruang sampelnya jadi gimana nih? Ya. Ada 3 masalah kan. Ada 3 kandidat di sini ya. Di sini awalnya ada 20 masalah. Si sabar itu ini tanpa syarat ya. Bisa milih 20 cara gitu ya, atau 20 permasalahan bebas, ini yang tanpa syarat apapun. Terus udahnya 19 di sini. Karena udah kepake 1 ya. Sekarang dari 20 udah kepake 2 atau udah kepilih 2, sisanya kan tinggal 18. Nah, jadi buat peluangnya gimana? Ya, tinggal kita jumlahin di sini ya. 11 kali 9 kali 8 ditambah 9 kali 11 kali 10 dibagi 20 kali 19 kali 18. Nah, ini biar gampang gimana nih? Apa yang sama?
11 sama 9 teh kan sama kan. Kita keluarin aja jadi berapa tuh? Jadi 9 kali 11. 10 tambah 8 teh kan 18. Dibagi 20 kali 19 kali 18. Nah ini bisa kecoret nih. Coret gitu ya. Terus apa lagi nih? Ya udah nggak ada yang bisa dicoret lagi kan. 9 kali 11 teh kan 99. Dibagi 20 kali 19 teh 380. Jadi ini tuh jawabannya 99/380 yang C gitu ya. Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika dipilih 3 masalah berbeda untuk ketiga calon, peluang Sabar mendapatkan masalah pendidikan dan kelompok masalah subur berbeda dengan kelompok masalah makmur. Nah, jadi ini sama kayak tadi sebenarnya bakal ada dua kemungkinan. Nah, ini saya copy dulu filling slotnya ya, biar nggak bikin kotaknya lama. Ya, ini saya copy dulu, cuman saya kosongin. Ya. Bentar, ini aja. Nah, Sabar, subur, sama makmur. Sini teh berarti Sabar, subur, makmur. Sabar, subur, makmur gitu ya. Nah, Sabar mendapatkan masalah pendidikan. Intinya sih Sabar pendidikan aja. Kan masalah subur beda sama masalah makmur. Berarti si subur teh bisa ekonomi, makmur pendidikan. Kudu beda ya. Atau subur pendidikan, makmur ekonomi. Nah, jadi gimana nih? Tadi kan kita udah punya datanya ini. Ya. Berarti yang pendidikan di situ ada berapa? Ini kemungkinan 1 nih. Kemungkinan 1. Ini kemungkinan 2. Kemungkinan 1, Sabar tuh pendidikan. Pendidikan itu kan 9. Buat ekonomi berarti 11. Nah, kalau pendidikan udah kepilih 1 sama si Sabar, berarti sisa masalah yang bisa dipilih sama makmur tinggal 8 kan. Nah, sekarang kalau yang ini, gimana nih? Ini juga sama, 9. Kemungkinan kedua tuh 9 cara si subur milih masalah pendidikan. Terus peluang buat subur dapat masalah pendidikan tinggal selisihnya kan. Harus berbeda di sini kan. Karena 3 masalah berbeda nih. Nah, sekarang kayak ekonomi. Ekonomi 11 berarti ya. Nah, kalau ruang sampelnya gimana? Yang tanpa syarat. Ini kan ada 20. Berarti tinggal 20 kali 19 kali 18 gitu. Ya, jadi ini kemungkinan 1 teh kan 9 kali 11 kali 8. Ya kan? Dibagi 20 kali 19 kali 18. Nah, itu teh sama ya. Sama teh berarti kita kali 2 aja gitu ya. Maksudnya sama tuh 9 kali 11 kali 8 ditambah 9 kali 11 kali 8 sama kan? Nah, karena sama ya udah. Tinggal kita kali 2, jadi nggak usah kita salin ulang. Terus jangan dihitung satu-satu ya. 9 kali 11 kita kotret kaliin sama 16. Kan lama. Kalau kayak gini kan lebih enak. Karena bisa dicoret gitu ya. Nah, ini 9 sama 2 bisa dicoret sama 18. Terus mana lagi nih? Ini dibagi 4 bisa dong jadi 2. Ini bagi 4 jadi 5. Jadi 11 kali 2, ini kan 22.
dibagi 95 gitu ya. Jadi jawabannya di sini yang D. Jelas ya? Soal yang ke-12 itu jawabannya 22/95. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya diambil dari teks pertama PMSNBT 2025 hari yang ke-6 ya. Jadi ceritanya kayak gini. Bu Budi dia punya 10 tanaman algonema merah dan 11 tanaman algonema hijau yang semuanya berbeda. Pada suatu hari 4 tetangganya yaitu Bu Amir, Bu Colis, Bu Denis, dan Bu Erwin ya bertamu ke rumahnya. Nah, Bu Budi akan memberi tamunya tanaman algonema. Tanamannya itu dipilih secara acak. Nah, kasusnya kayak gini. Sekarang kita coba cek ke soal nomor 13. Nah, jika Bu Erwin memilih 4 tanaman, banyaknya cara terpilih 2 algonema merah dan 2 algonema hijau. Gimana nih hitungnya? Dia minta 2 algonema merah dan 2 algonema hijau. Tulis dulu aja ya datanya di sini. Ini kan ada 10 algonema merah. Berarti 10 merah. Terus ada 11 algonema hijau. Nah, Bu Erwin pilih 4 tanaman. Banyaknya cara terpilih 2 algonema merah dan 2 algonema hijau. Nah, gimana ini ngitungnya? Yang merah dulu aja ya. Total algonemanya di sini kan ada 21. Tapi ini nggak penting lah buat soal yang ini. Yang penting tuh dia terpilih 2 algonema merah. Dari 10 dipilih 2. Gimana tuh cara ngitungnya? Pakai kombinasi atau permutasi? Kan urutan tuh nggak diperhatikan di sini. Ya. Urutannya nggak diperhatikan. Jadi pakai kombinasi. Jadi gimana nih nulisnya? 10C2 dikali algonema hijaunya itu teh ada 11. Berarti kali 11C2 ya. Ya udah nih kita hitung 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. Yang ini 11 faktorial dibagi 9 faktorial kali 2 faktorial. Ini kalau kita urai teh 10 kali 9 kali 8 faktorial, coret sama yang ini. 2 sama 9 juga dicoret jadi 5 ya. Ini 11 kali 10 kali 9 faktorial, coret, coret. 2 sama 10 juga coret, ini jadi 5 ya. Jadi gimana nih? 10 kali 5 itu 50. Dikali 11 kali 5. 55 ya. Ya kan? 50 kali 55 yang buntutnya 5 aja sekarang. Oh, sorry ya. Ini bisa dicoret kok. Jadi berapa nih? Wait. Bentar ya, bisa saya salah ngitung. Ini yang pertama, oke, ini benar. Kalau 10C2, itu kan 2-nya dicoret. Ini kok sama 9 sih dicoretnya? Bukan sama 9, sama yang ini 5. Jadi 5 di sini tuh 45. Maaf saya salah ngitung tuh, salah nyoret. 45 kali 5, pokoknya cari yang buntutnya 5. Kalau nggak 12, 25, 24, 75. 4 kali 5 aja udah 20-an ya. Berarti 2475 di sini. Jadi ini jawabannya 2475. Yang opsi yang tepatnya di sini yang D ya. Nah, kita cuma butuh dana ini aja. Data ini maksudnya.
21 tanaman bunga, 10 merah, 11 hijau. Ini saya copy ya. Nah, soal yang ke-14. Jika Bu Budi memberi tamunya masing-masing satu tanaman, peluang Bu Erwin mendapatkan algonema merah dan 3 tamu lain mendapat algonema hijau berapa? Di sini kita copy dulu datanya ya. Nah, coba ini dipikir pakai permutasi atau pakai kombinasi. Bu Erwin mendapatkan algonema merah. 3 tamu yang lain mendapatkan algonema hijau. Kudu pakai permutasi ya yang ini. Kenapa? Kan urutan. Ya, jadi kayak gini. Peluangnya. Kalau Bu Erwin itu algonema merah itu kan ada 10. Berarti ya udah aja di sini tinggal 10. Terus 3 temannya yang lain mendapatkan algonema hijau. Berarti di sini kan algonema hijau tuh ya 3 temannya ya. Ini nanti kita tinggal kali-kaliin aja gitu kalau permutasi mah. Jadi 10 kali 11. Nah, tadi kan ada Bu Erwin, Bu Colis, Bu siapa lagi tuh? Bu Amir sama Bu Denis gitu ya. Ini ada 11 cara buat dapat algonema hijau. Terus di sini udah dipilih 1, sisanya 10. Sini sisanya 9. Ya. Kenapa pakai permutasi? Mungkin ada yang bingung ya. Bedainnya sama kombinasi gimana? Ini tuh urutan gitu. Jadi kalau misalnya anggap aja tadi si Bu Denis ya, itu dapat hijau yang pertama gitu, H1. Terus si Bu Colisnya misalnya dapat hijau yang kedua. Ini tuh kan beda dengan Bu Denis dapat H2. Terus Bu Colis dapat H1. Jadi kudu pakai permutasi gitu karena ini urutan. Ingatnya mah yang pakai urutan pasti permutasi, yang nggak pakai urutan ya kombinasi gitu ya. Dibagi dari 21 algonema berarti 21 dikali berapa tuh? Udah dipilih 1 ya sisa 20. Udah dipilih 2 sisa 19. Udah dipilih 3 ya sisa 18 gitu ya. Nanti ini tinggal dicoret. Nah 9 sama 18 itu bisa dicoret. Ini jadi 2 ya. Ada lagi nggak? Ini bisa dicoret nih. Jadi 5. 5 kali 11 berapa? 55. Terus 21 kali 19 kali 2. 42 kali 19 udah jelas belakang buntutnya 8. Ya ini udah pasti 798 gitu ya. Nah ini karena buntutnya 8 ya yang pilihannya atasnya 55 kan kalau nggak B, C. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang B ya. Terlanjut lagi soal berikutnya. Nah, jika Bu Denis memilih 4 tanaman, peluang terpilih keempatnya hijau atau 1 algonema hijau dan 3 algonema merah. Nah, Bu Denis milih 4 tanaman, terpilih keempatnya hijau. Jadi peluang 4 hijau atau 1 algonema hijau berarti 1 hijau dan 3 merah gitu ya. Nah ini nggak urutan gitu, ini mah urutan nggak diperhatikan. Jadi pakai kombinasi. Nah algonema hijau itu kan ada 11. Berarti dari 11 dipilih 4 mah ya 11 C4. Atau berarti tambahin ya. 1 hijau dari 11 dipilih 1 T jadi 11 C1. Terus dari 10 dipilih 3 ya ini 10 C3 kan. Nah, terus dari 21 dipilih 4 gitu ya. Kan memilih 4 tanaman di sini. Bu Denis memilih 4 tanaman. Jadi dari 21 dipilih 4 ya ini 21 C4. 21 C4. Itu ya. Nah, ini kita hitung satu-satu ya, ini rada hoream teh yang hitung si kombinasi gininya ya.
11C4 gimana tuh? 11 faktorial. Langsung aja ya 11. 11 kurang 4 berapa sih? 7 faktorial ya. Berarti 10, 9, 8, 7 faktorial. Nanti ini teh coret. Terus jangan lupa bawahnya 4 faktorial. 4 faktorial teh berarti 4 dikali 6. Nah ini coret juga sama yang ini. Sama 90 jadi 15. Ini dicoret jadi 2 gitu ya. Biarin aja dulu. Terus kalau 10C3 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial ya. Ini 6. Ini coret. Nah, ini juga coret. Jadi berapa nih? 90 bagi 6 teh kan 15. Terus 21C4. Ini teh 21 kali 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Coret juga sama yang bawah. Terus 4 faktorial teh kan 4. 6 kali 4 ya. Atau 4 kali 6. Ini kan bisa dicoret nih. Sama yang ini jadi 5. Ini bagi 3 berapa? 2. Ini bagi 3 7 ya. Nah 11C4 teh tadi 11C1 mah kan 11. Nah 11C4 berapa tuh? 11 kali 15 kali 2. Jadi 11 kali 15 tuh kan 5 kali 3 kali 2 ya. 5, 3, 2. Ditambah 11 dikali 10C3 berapa tuh? 15 kali 8. Berarti 15 teh kan 5 kali 3 kali 8 ya udah aja ya. 8 gitu. Bagi 21C4. 21C4 berapa? 5 kali 7 kali 19. Oh ini bisa dicoret juga nih. Sorry ya. Ini masih bisa dicoret nih. Sama 18 jadi 9. Jadi 7 kali 5 kali 19 kali 9 gitu ya. 9 teh kan 3 kali 3. Nanti mana yang sama nih? Bisa kita coret. 5 sama 3. Nah ini 5 sama 3. Ini 5 sama 3 gitu ya. Jadi tinggal berapa di atas? Si peluangnya 11 kali 2T jadi 22. Ditambah 88. Ya udah pasti itu mah 110 ya. Ini di bawahnya nggak usah saya hitung lagi, pasti 399 gitu. Jadi ini kalau kita hitung kan 110 per 399 ya. Ada nggak jawabannya? Ini yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika masing-masing tamu memilih satu tanaman, peluang Bu Erwin dapat algonema merah, sedangkan algonema yang diperoleh Bu Amir itu berbeda warna dengan yang diperoleh sama Bu Cholis dan Bu Denis. Ya, berarti kan di sini ada, kita bikinnya 4 slot gitu ya. 4 slot di sini. Bentar. Pokoknya ada 2 kemungkinan aja. Nah ini ya, ada 2 kemungkinan. Ini kita bikin aja sekalian lah sama ruang sampelnya ya. Bentar, ini saya gepengin dulu ya. Nah, saya copy. Nah ini ruang sampelnya di bawah. Nah ini kan Bu Erwin.
Terus Bu Amir. Nah, Bu Erwin dapat algonema merah, sedangkan algonema yang diperoleh Bu Amir berbeda warna dengan algonema yang dipilih oleh Bu Colis dan Bu Denis. Ya kan? Ini teh Bu Amir, ini Colis, ini Denis gitu. Nah, katanya si Bu Erwin teh dapat algonema merah. Ini mah udah pasti. Terus kalau Bu Amir berbeda warna teh kemungkinannya kayak gini. Bisa Bu Amir hijau, yang lain teh merah. Atau sebaliknya, gitu ya. Si Bu Amirnya yang merah, si Bu Colis sama Bu Denisnya yang hijau gitu. Pokoknya si Bu Amir teh kudu beda warna aja sama si Bu Colis dan Bu Denis. Jadi Bu Colis sama Bu Denisnya teh kudu kembar. Karena Bu Erwin ada berapa tuh? Ada 10 ya. Untuk ada 10 algonema merah. Berarti di sini 10, yang merah berarti sini isi langsung 98 gitu. Hijaunya kan 11. Nah, kalau misalnya yang merah di sini berarti ini 10 9, ini 11 10 gitu ya. Ini yang tanpa syarat nih. Dari 21 dipilih 1 ya sisa 20, terus sisa 19, sisa 18 gitu ya. Nah, nanti ada dua kemungkinan. Ini tadi kemungkinan 1, yang ini kemungkinan kedua. Yang di bawah ruang sampelnya. Mirip kayak soal yang tadi, polanya juga sama gitu. Jadi bobot soalnya sama, setipe gitu. Ya. Jadi 10 kali 11 kali 9 kali 8 gitu ya, ditambah 10 kali berapa tuh, 11 kali 9 kali 10 dibagi 21 kali 20 kali 19 kali 18. Nah, ini dikeluarin ya. 10, 11 sama 9-nya dikeluarin karena ini kan sama. Jadi berapa tuh? 10 kali 11 kali 9 kali 8 tambah 10 teh 18 kan? Jadi lebih enak nih ngitungnya ya. Jadi ini 21, 20, 19, 18. Nah, ini bisa dicoret nih. Terus ini bisa dicoret juga ya. Ini bagi 3, 3. Ini bagi 3, 7. Ya udah 11 kali 3 teh kan 33. Per 19 kali 7 teh 19 kali 14. Pasti 266 gitu ya. Jadi jawabannya 33 per 266. Nah, ini yang B ya. Jelas ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini teks yang terakhir ya. PMSNBT 2025 diambil dari modul MMA juga ya. Ini teks yang pertama hari yang ke-7. Ceritanya gini, Pak Guru menyediakan 23 bacaan berbeda. Nah, ini informasi pentingnya. 23 bacaan berbeda, yaitu 11 bacaan dengan topik buah-buahan, terus 12 bacaan tentang topik sayuran. Jadi dari 23 di sini ya. 23 bacaan, 11 itu tentang buah, 12 tentang sayuran. Nah, gitu. Terus Pak Guru akan memberikan bacaan kepada 3 siswa. Siswanya berapa? 3 ya. 3 siswa. Tulis dulu aja di sini 3 siswa. Agus, Badu, dan Cici ABC gitu ya. Untuk dibaca. Setelah selesai membaca, ketiga siswa diminta membuat rangkuman isi bacaan. Nah, bacaan yang diberikan kepada siswa dipilih secara acak. Nah, soal yang ke-17, jika ketiga siswa mendapatkan bacaan berbeda, peluang Agus mendapatkan bacaan tentang buah-buahan, sedangkan Badu dan Cici mendapatkan bacaan dengan topik berbeda, itu berapa? Jadi Agus bacaannya tentang buah-buahan di sini. Jadi peluangnya tuh nanti gini, Agus, Budi,
Cici gitu ya. Si Agus tuh tentang buah gitu ya. Budi dan Cici mendapatkan bacaan tentang topik berbeda. Berarti bisa si Budi dapat buah, si Cici dapat sayur, atau sebaliknya gitu. Kayak tadi persis. Atau kemungkinan yang kedua kayak gini. Pokoknya Agus kudu dapat bacaan tentang buah-buahan aja. Kalau Budi sama Cici ini kudu beda. Nah, ini kayak gini ya. Coba itu pakai permutasi atau kombinasi. Urutan kan? Karena bacaannya berbeda di sini. Ya berarti ini kemungkinannya nanti kita tambahin aja. Tentang buah-buahan ada berapa? Ada 11 bacaan kan? Udah dipilih 1. Sisa 10. Kalau sayur ya 12 kan? Ditambah yang ini, yang buah berapa tuh? 11 kali 12 kali 10 gitu kan. Jadi kita bisa nulisnya si peluangnya teh sama dengan ya 12 kali 11 kali 10 dibagi yang tanpa syarat. Tanpa syarat tuh dari 23 bacaan berarti 23 dari pilih 1 sisa 22 dari pilih 1 jadi 21 gitu ya. Ini bagi 3 7, bagi 3 4. Bagi 2 2 ya, ini bagi 2 11. Gitu ya. Sorry. Salah nyoret nih kayaknya. Ntar kita ulang aja ya. Bagi 3 7, ini bagi 3 4. Ini bisa dicoret 1. Yang ini 2. Nah, gini. Jadi 4 kali 10 sama 2 ini masih bisa dicoret. Nah, ini 5 gitu ya. Jangan 10-nya yang dicoret. Si 2-nya aja yang dicoret ya. Sama 4. Gitu. Jadi 2 kali 10 20 ya. 20 per 23 kali 7. Berapa tuh? Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Oh, ini lupa kali 2, teman-teman, sorry. Ini lupa kali 2. Jadi 2 kali 2, 40. 2 kali 2, 4. 4 kali 10, 40. Dibagi 23 kali 7, 161, ketang. Kenapa lupa kali 2? Ini kan ada 2 biji ininya. Ya. Jadi jangan lupa kaliin 2. Tadi saya lupa kali 2. Jadi 40 per 161. Jawabannya yang mana nih? Yang D ya, jelas ini mah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-18. Di sini jika dipilih 4 bacaan berbeda untuk Agus, banyak cara terpilihnya 3 bacaan dengan topik tentang buah-buahan. Sorry, saya mau copy yang ini, yang atas. Ini ya. Dipilih 4 bacaan berbeda untuk Agus. Nah, ini. Banyak cara terpilihnya 3 bacaan dengan topik tentang buah-buahan. Dengan topik tentang buah-buahan dan 1 bacaan tentang sayuran. 4 bacaan berbeda kan? Berarti gimana nih? Pakai permutasi atau pakai kombinasi? Banyaknya cara terpilih 3 bacaan tentang topik buah-buahan. Berarti ini urutan mah nggak diperhatikan, ya. Buah teh kan ada 11 di sini. Ini misalnya si Agus dapat bacaan tentang buah-buahan, buah 1, buah 2, buah 3 gitu ya. Dengan dia dapat B3, B2, B1 teh sama aja gitu. Karena urutan nggak diperhatikan ya pakai kombinasi. Jadi ini harusnya gimana nih? 11C3 dikali 12C1 gitu. Ya udah deh, kita tinggal hitung
Aduh, ini rada malas yang ngitungnya. Berapa tuh? 11C3 berarti 11 faktorial dibagi 8 faktorial kali 3 faktorial kali 12. Ya, ini kita hitung. Jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Coret aja nih ya. Nah, 3 faktorial teh 6. Sama ini dicoret jadi 15. Jadi berapa nih? 11 kali 15 kali 12 gitu ya. Nah, berapa tuh? Ini pelan-pelannya saya hitung dulu ya. 11 kali 180. Jadi berapa tuh? 11 kali 180. 1980 ya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, yang C ya. Oke ya, ini kita copy lagi. Nah, terus jika dipilih 3 bacaan yang berbeda, peluang Agus dan Badu mendapatkan bacaan tentang topik buah-buahan. Terus Cici mendapat bacaan tentang sayuran. Ya, berarti Agus sama Badu mendapatkan bacaan tentang buah-buahan. Buah teh kan ada 11. Udah dipilih sama Agus. Jadi gini, Agus, Badu, Cici gitu ya. Berarti si Agus tuh ya ada 11 bacaan tentang buah yang bisa dia pilih. Udah dipilih 1 sama Agus, sisanya kan tinggal 10 yang bisa dipilih sama Badu ya. Nah, kalau si Cici ya bisa milih 12-12-nya bacaan tentang sayuran kan nggak ada yang milih. Dibagi totalnya berapa tuh? 23. Udah dipilih 1 ya, sisa 22. Terus ini 21. Ini kita coret jadi berapa nih? Ini teh jadi 2. Ini bagi 3 aja 7. Bagi 3 4. Ini juga coret 2 gitu ya. Jadi berapa tuh? 20 per 23 kali 7 161. Loh, nggak ada ya. Ya udah aja, nggak apa-apa, nggak ada. Ini jawabannya 20 per 161 ya. Tar ya, saya cek dulu ya. Udah gini bener kok. 11, 10, 12. Iya, 20 per 161. Ini nggak ada jawabannya ya. Lanjut lagi, soal berikutnya. Jika dipilih 3 bacaan berbeda untuk Badu, peluang terpilih 1 bacaan dengan topik tentang buah-buahan dan 2 bacaan tentang sayuran, atau ketiga-tiganya sayuran. Nah, ini saya copy dulu aja ya. Terpilih 1 bacaan dengan topik buah-buahan berarti, dan 2 bacaan tentang sayuran berarti kasusnya tuh ini 1 ya. 1 bacaan kan buah-buahan. Jadi 1 buah, 2 sayur, atau ketiga-tiganya sayuran. Kalau atau tuh berarti si peluangnya nanti ditambahin. Tiga sayur gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Buah-buahan tuh berarti 11C1. Sayur ya 12 ya, 12 dipilih 2, 12C2. Ditambah sayur teh di sini kan berapa? Ada 3, ya 12C3 dibagi ini 23C3. Nah, kita harus hitung satu-satu nih, 12C2 berapa? 12C3 berapa? 23C3 berapa? Ya, ini yang horeamnya ya.
12 faktorial, 12, 11, 10 faktorial, coret sama 10 faktorial. Ini 2 faktorial. Buang aja ya, ini jadi 6 kali 11. Tulis aja 6 kali 11 dulu. Ini 12, 11, 10, 9 faktorial dibagi 9 faktorial, terus ini 6. Ini juga bisa dicoret. Ya, ini coret jadi 2. Jadi 22 kali 10. Ini 23, 22, 21 faktorial. Coret sama, 21 faktorial. 20 faktorial. Ya, ini jadi 20 faktorial, 3 faktorial teh kan 6. Ini coret. Ini bagi 3, 2, bagi 3 teh 7. Coret lagi, ini 11. Jadi 23 kali 11 kali 7. Ini mah gini aja buatnya. 22 kali 10 teh sama aja 2 kali 110 gitu ya. 2 kali 11 kali 10. Nah, ini baru nanti kita masukin ya angka-angkanya. Nah, 11C1 ini mah udah harus tahu ya, 11C1 kan 11. 12C2 teh 6 kali 11. Ditambah 12C3 berapa? 2 kali 11 kali 10. Dibagi 23 kali 11 kali 7. Nah, ini sih 11-nya buang semua. Bagi 11 ya. Jadi 66 ditambah 20. Nah, ini sih peluangnya tuh. 66 tambah 20 berapa? 86 kan. Dibagi 23 kali 7 ya 161. Ya udah, ini jawabannya. Ada nggak? 86 per 161. Tuh yang D ya. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.